Halo kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, kali ini tayangannya yaitu tentang contoh rincian anggaran biaya pada RKP Desa dan RAPP Desa 2023. Nah, di bulan Agustus September ini kita sedang berproses untuk melakukan penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan ada yang sudah berproses menyusun rincian anggaran biaya untuk persiapan entrian pada APB Desa. Nah, ada beberapa kawan yang meminta untuk membuatkan sebuah contoh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan, dan ini saya buatkan contoh yaitu kegiatan ketahanan pangan untuk budidaya lebah madu panceng. Jadi kita tahu bahwa madu itu salah satu komoditas yang mahal sampai sekarang, dan kegiatan peternakan lebah madu panceng tanpa sengat ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengurangi atau mengganggu aktivitas pekerjaan yang sudah ada, sehingga bisa dilakukan oleh semua orang, oleh ibu-ibu, oleh mbak-mbak atau setengah pekerja. Misalnya di pagi hari bekerja, di sore hari tidak ada aktivitas, maka bisa melakukan kegiatan budidaya lebah madu panceng, dan hasilnya sebagaimana yang kita tahu di pasaran baik online maupun langsung, itu madu itu komoditas yang masih cukup mahal dan stoknya terbatas. Ini di dalam RKP Desa bidangnya masuk di pemberdayaan, subbidangnya pertanian dan peternakan, kegiatannya peningkatan produksi peternakan. Jadi tidak hanya berorientasi pada daging dan kuantitas ternak, tapi termasuk hasil dari hewan. Karena sebagaimana kita tahu bahwa prioritas ketahanan pangan itu untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Judul kegiatannya penguatan ketahanan pangan budidaya lebah madu lanceng. Target pengelola misalnya, ini bisa dikelola oleh unit usaha di bawah BUMDes atau oleh kelompok masyarakat. Nah, mengapa di bawah unit usaha BUMDes atau kelompok masyarakat? Ini supaya menjamin keberlanjutannya dan pembinaannya. Karena begini, kegiatan budidaya lebah madu lanceng itu akan jauh lebih optimal, akan jauh lebih mudah dikembangkan jika dilakukan bersama-sama. Ada pembinaan juga dilakukan bersama-sama. Jadi nanti akan saling menguatkan, dan kekurangan proses belajar akan jauh lebih optimal apabila lebih dari beberapa orang atau terdiri dari 3 orang dan lebih. Nah, belanjanya itu terdiri dari tiga jenis objek belanja. Yang pertama itu belanja modal upah dan tenaga kerja, kemudian yang kedua yaitu belanja barang dan jasa, kemudian yang ketiga belanja modal bahan. Yang pertama pekerja penataan. Ini asumsinya kelompok itu sudah siap untuk menerima kegiatan atau unit usaha itu siap menjalankan. Yang pertama itu pekerja penataan. Ini diperlukan karena penentuan penataan lokasi atau sebuah komplek untuk budidaya lebah madu itu harus ditata oleh memang tenaga yang memang sudah paham, tenaga yang sudah berpengalaman dalam hal budidaya lebah madu, karena untuk menghindari stres, untuk menghindari pertengkaran dan menghindari gangguan hama-hama, misalnya hama dari cicak, dari semut dan sebagainya, itu butuh orang yang sudah berpengalaman, maka belanja modal upah perlu dianggarkan. Kemudian belanja barang dan jasa berupa papan informasi kegiatan untuk menjelaskan kalau keadaan atau keberadaan budidaya lebah madu lanceng itu berdasarkan kegiatan rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa 2023. Ini informasi kegiatan. Kemudian belanja yang ketiga yaitu belanja modal bahan. Yang pertama yaitu koloni dalam stuk.
kotak ya, kotak atau stup. Koloni dalam stup itu sudah koloni aktif ya. Misalnya ini ada 200 kotak yang direncanakan misalnya dalam satu kompleks itu, atau keseluruhan barang koloni itu jumlahnya 200. Satuannya 120.000, di dalamnya sudah koloni aktif ya. Totalnya 24 juta. Kemudian belanja yang kedua yaitu stup kosong untuk pengembang biakan. Kita tahu bahwa budidaya kelanceng itu dalam kurun waktu 3-4 bulan dia akan mengeluarkan pengembangan, bertelur, ratunya bertelur hingga bisa ribuan, bisa 3.000, bisa 5.000 sekali bertelur, sehingga dalam 3 bulan itu ada calon ratu yang menetas, kemudian 3-4 minggu dia akan pecah koloni atau pisah koloni dari koloni indukannya, sehingga harus disiapkan stup kosong untuk pengembang biakan. Ini misalnya saja sementara disiapkan 50 stup kosong, harga satuannya 18, atau kalau tidak di 18 ya misalnya 20.000. Kalau umum kayunya bagus, agak tebal, itu biasanya 20.000 dengan ukuran lebar 10-12 cm dan panjangnya 35-38 cm. Kemudian belanja yang ketiga yaitu rak besi siku, tempat koloni. Ini kita tata supaya untuk tempat penataan koloni-koloni itu supaya menjadi baik, rapi gitu. Kemudian alat pemeras madu. Ini diperlukan karena kita setiap 3 bulan kalau vegetasinya cukup atau sumber madu, tanaman-tanaman yang ada di sekitar tempat pengembang biakan itu mencukupi, maka 3-4 bulan kita siap panen, walaupun tidak 100%, tidak semua kotak siap untuk dipanen. Kemudian yang 5 itu vegetasi bunga santos dalam ukuran planter bag ya. Kita tahu bahwa kelanceng itu suka sekali bunga karena di sana terdapat sumber pakan mereka. Ada madu, ada nektar, dan ada resin ya di berbagai pohon itu. Dan di bunga santos itu ada nektar, juga ada madu, dan itu kita perlukan untuk membangun lingkungan vegetasi supaya dia memenuhi kebutuhan madu atau nektar yang diperlukan oleh kelanceng. Karena pada prinsipnya madu, nektar itu ya sumber pakan utama mereka yang kita ambil, yang kita manfaatkan. 10 planter bag, harga setiap satu planter bag ini sudah dalam kondisi bagus ya, Rp35.000, totalnya 350. Kemudian yang keenam itu vegetasi bunga matahari, planter bag ada 10. Ini sebagai indukan saja, nanti ke depan bisa dikembangkan sendiri. Misalnya dari bunganya yang kemudian dikeringkan, nanti ditanam sendiri, nanti bisa dikembangkan lebih banyak secara mandiri. Kemudian yang ketujuh yaitu vegetasi air mata pengantin dalam ukuran planter bag. Ini kita cukup 4, karena nanti air mata pengantin itu bunganya merambat, bisa sampai panjang sekali, mekarnya, anakannya juga sangat banyak sekali, nanti bisa dilakukan pengembangan sendiri. Jadi awal-awal cukup 4 saja, nanti setelah itu dari bijinya dapat dikembangbiakan sendiri. Nah, sehingga totalnya yaitu 28 juta ya, terdiri dari, maaf ini belum dijumlah, kita jumlah dulu. Nah, totalnya 28.200.000 untuk melakukan ternak kelanceng sebanyak 200 setup. Nah, 28 juta. Kemudian yang di bawah ini ditandatangani oleh Kaur dan Kasih. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu, ini nanti silakan ya filenya, kalau diperlukan di-download di deskripsi. Seperti biasa di bawah judul klik saja, dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi RAP atau tayangan-tayangan berikutnya, dan semoga saya bisa menyajikan banyak hal-hal
yang positif untuk membantu memudahkan Bapak Ibu sebagai referensi saja. Terima kasih yang sudah menyimak.